Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Masih di cerita yang sama di misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, waktu di kampus, saya kembali melihat seseorang anak perempuan itu yang pernah saya temui di danau. Saat itu pula ada suara isak tangis dari belakang saya. Suaranya jauh. Suara itu seakan berasal dari luar ruang kelas saya. Saya langsung kembalikan badan dan pintu kelas terbanting dengan hebatnya. Suara begitu kencang dan saya langsung ketakutan. Untunglah kelas kami terdapat 2 pintu dan saya langsung berkemas dan pergi dari kelas itu melewati pintu yang lain. Saya berlari menuju mobil tanpa menghiraukan sekeliling, tapi ada yang menghentikan langkah saya. Saya pun kaget. "Hei kamu, kenapa kamu lari begitu? Kayak dikejar anjing aja." Dosen saya memanggil. Untunglah saya kira siapa tadi. Saya mengucapkannya spontan. "Kamu kira saya siapa? Sini, saya ada perlu." Ibu dosen itu memang sering berlama-lama di ruangan di bangunan kampus. Beliau juga memang salah satu dosen paling ditakuti dan disegani di kampus. Biasanya saya selalu menghindar darinya karena dia sering meminta bantuan ini dan itu. Tapi kali ini saya justru bersyukur ketemu dengannya karena itu berarti saya tidak sendiri. "Tolong ambilkan berkas saya di mobil ya," beliau berkata sembari memutar-mutar kunci mobilnya dan menyerahkan ke saya. "Tapi ini hujan deras, Bu." "Iya, saya tidak mau tahu ya. Masa anak teknik takut sama hujan?" "Iya, maksud saya gimana kalau berkas Ibu justru basah?" "Aduh, udah nggak usah banyak alasan. Ambil sana cepat, saya butuh segera." "Oh iya, badan kamu kan tegap. Ya jadi sekalianlah nanti angkatin galon air di ruangan saya. Taruh di dispenser sekalian ya." Saya tidak bisa menolak perintahnya. Tapi ya sudah, yang penting ada suara manusia yang saya dengar kala itu. Bukan suara-suara aneh, apalagi kemunculan makhluk halus. Ya mungkin bukan makhluk halus tapi makhluk lain. Makhluk nyata yang selama ini juga saya takuti. Saya tergesa-gesa berlari ke parkiran dosen, menembus hujan demi si ibu dosen tersayang. Saya berusaha semampu mungkin untuk mengambilnya dan mengantarnya secepat mungkin karena hujan sedang turun dengan derasnya. Saya berlari menaiki tangga dan tiba di ruangan. Pintu ruangannya terbuka lebar, saya langsung masuk. Ibu dosen itu sedang menatap ke jendela. "Loh, kamu kok udah di sini?" Ibu itu bertanya sambil heran. "Iya Bu, tapi saya disuruh ambilin berkas Ibu." "Bukan, saya baru saja mau marah." "Maaf, marah kenapa Bu?" "Aduh, saya juga bingung. Tadi itu saya lihat kamu lagi jalan sama anak kecil di bawah sana. Saya lihat dari jendela, saya kesal tadi. Saya suruh ambil berkas kok kamu malah entah kemana." "Hah?" Saya terpelongo. Sudah, lupakan saja. Mungkin saya salah lihat." Baiklah Bu. Ini kunci dan berkasnya." "Iya, taruh aja di situ. Jangan lupa dispenser saya." Iya Bu." Saat saya sedang mengisi ulang dispenser air minumnya, saya terus memperhatikan wajahnya. Ia terlihat bingung. Wajahnya terlihat pucat. Seperti saat itu saya juga pucat. Saya juga melihat sosok saya sendiri sebelumnya sedang berjalan dengan anak kecil itu. Masa iya dia juga melihat hal itu, hal yang sama. Hari sudah hampir gelap. Ada beberapa anak kampus yang kembali untuk mengerjakan tugas di ruangan studio. "Sore Bang." "Sore? Banyak tugas nih." "Iya Bang, ini rencana mau nginep di kampus. Besok udah deadline." "Abang ngapain masih di kampus?" "Iya, ini mau pulang." "Oh, kirain mau nginep juga. Lagian arah keluar kampus banjir Bang. Tadi mau ngeprint tapi nggak jadi." "Oh iya, gawat kalau gitu." Mengesalkan. Saya sudah tidak ingin berlama-lama di kampus itu.
Tapi kebetulan sekali saat itu saya mengendarai mobil sedan dan saya yakin mobil saya tidak bisa menembus banjir. Karena sudah pernah kejadian, mobil itu nyaris mogok saat saya melewati banjir yang sebenarnya tidak terlalu parah. Akhirnya saya hanya duduk di teras kampus sambil merokok, berharap hujan akan berhenti karena saya ingin sekali pulang. Satu demi satu batang rokok saya habiskan, berharap ada teman satu angkatan saya yang muncul untuk diajak bercerita. Tapi akhirnya saya hanya duduk sendiri sambil mendengarkan lagu-lagu melalui headset. Langit sudah gelap, hujan memang sudah reda. Tapi saya tahu jam-jam sebelum dan setelah maghrib merupakan saat-saat terparah untuk pulang karena jalanan pasti akan sangat macet. Apalagi hujan baru saja turun dengan derasnya. Saya tidak ingin mengambil resiko. Beberapa anak kampus juga banyak yang sibuk mondar-mandir karena hendak menunaikan sholat maghrib. Saya merasa lebih tenang sebelumnya karena suasana terasa lebih ramai. Salah satu junior saya yang tidak saya ingat namanya menegur saya dari kejauhan. Wajar saja dia menegur. Dia menegur saya bukan karena dia ingin, tapi karena itu merupakan budaya di kampus, di mana junior harus selalu menyapa seniornya. Awalnya junior saya itu menegur saya sembari mengangkat tangannya ke arah saya. Tapi kemudian dia juga menyapa dan mengangkat tangannya ke arah lain, arah di sebelah saya. Dia seakan menyapa seseorang lain di sebelah saya, di kursi kosong di sebelah saya. Saya terdiam dan terpaku. Apalagi yang terjadi? Kenapa bisa dia lakukan itu? Apa dia melihat ada orang lain yang duduk di sebelah saya? Saya menoleh ke kursi kayu yang kosong di sebelah saya. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di situ. Saat saya sedang memperhatikan kursi itu tiba-tiba kursi bergoyang sedikit dan mengeluarkan bunyi decitan, gesekan di antara susunan kayu-kayu yang sudah rapuh. Spontan saja saya langsung lari. Saya lari terbirit-birit menuju mobil. Saya tidak peduli lagi jika memang jalanan banjir dan macet. Saya rasa itu lebih baik daripada saya harus duduk sendiri di situ. Hari itu merupakan hari yang sangat aneh sekaligus mencekam. Saya harus melihat sosok anak kecil berjalan dengan sosok saya. Saya harus bertemu ibu dosen yang menakutkan meskipun ia bukan berasal dari golongan jin. Saya sampai lupa bahwa paginya saya mendapat pesan aneh dari lengan saya. Suatu goresan dengan bahasa asing yang saya tidak tahu artinya. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Saya tidak tahu apa visi dan misinya. Saya tiba di rumah setelah menempuh perjalanan yang begitu menantang. Saya menyapa dan menyalam ibu dan ayah yang sedang menonton TV bersama. Entah kenapa saat itu saya merasa ingin sekali memeluk ayah saya. Saya melebarkan tangan dan saya memeluknya. Dia juga membalas pelukan saya. Entah kenapa, aneh. Selama ini saya tidak pernah melakukan itu kecuali dengan ibu saya. Saya masuk ke kamar dan merebahkan badan. Saya merasa gila, ingin sekali rasanya berteriak. Saya ingin marah pada diri saya sendiri. Saya pergi ke kamar mandi, saya melihat cermin. Saya memasang wajah marah pada pantulan saya sendiri. Saya memukul-mukul cermin itu dengan penuh emosi. Setelah melakukan itu, saya terduduk di lantai kamar mandi sambil menundukkan kepala. Saya bahkan sempat berpikir apakah saya sudah gila. Tapi saat itu hati kecil saya berbicara. Jangan lemah. Mereka sedang mempermainkanmu. Inilah yang mereka inginkan. Bisikan hati kecil saya itu benar-benar menguatkan saya. Mungkin itu adalah petunjuk dari Tuhan. Sudah beberapa minggu setelah hari yang aneh itu, selama itu pula saya tidak menyibukkan diri untuk mencari-cari tahu dan menepis semua gangguan yang ada dalam batin saya. Sampai akhirnya saya kembali bermimpi bertemu dengan sosok itu lagi. Kali ini sosoknya semakin jelas, ia terasa semakin dekat. Seperti biasa, dia tetap mengatakan perkataan yang sama. Dia menyuruh saya untuk percaya dengannya. Dia mengatakan dia akan melindungi saya. Dia sudah tidak tahan lagi dan waktunya sudah dekat. Di penghujung mimpi itu, dia memegang dada, kemudian mendorong saya hingga terjatuh. Dan dia tertawa dengan suara yang mengganggu gendang telinga saya.
Hari itu juga saya pergi ke rumah Pak Indra. Sebelum saya masuk kuliah, saya harus lebih banyak bertanya dengannya. Saya bahkan tidak mengabarinya terlebih dahulu. Saya langsung saja datang ke rumahnya. Setibanya di sana, dia sedang duduk di teras rumahnya sambil sibuk membaca buku. Saya menghampirinya. Belum sempat saya mengucapkan sapa dan salam, beliau langsung menghela nafas. Duduklah. Katanya dia seakan tidak siap untuk berjumpa dengan saya. Maaf Pak, pagi-pagi begini. Ya iya, duduklah. Sebentar, saya ambilkan minum. Vodka atau anggur? Hah? Saya terpelongo. Maaf, saya bercanda. Sudah, jangan tegang begitu, santai aja dulu. Sempat-sempatnya beliau bercanda. Tapi tidak apa-apa. Dengan begitu, rasa bersalah saya seakan terobati. Berarti dia tidak merasa kesal karena kehadiran saya. Beberapa menit kemudian, dia kembali sambil menyuguhkan saya secangkir teh yang warnanya pekat sekali sampai saya merasa enggan meminumnya. Tapi tidak mungkin saya tidak meminumnya. Wah, makasih Pak. Maaf nih sampai jadi repot. Tidak apa-apa. Tadi saya lihat kok kamu tegang sekali. Iya Pak. Ya Bapak tahulah kenapa. Iya, saya tahu kok. Kali ini seperti apa? Saya ingin tahu lebih banyak Pak. Mengenai jin Saka yang pernah kita bahas. Saya sudah bilang kan, saya tidak kenal betul keluarga kamu seperti apa. Bukan Pak, bukan mengenai keluarga saya kok. Cukup mengenai jin itu saja. Jadi kamu benar-benar ingin tahu tentang mereka? Iya Pak, saya merasa dipermainkan oleh mereka. Dipermainkan bagaimana lagi? Saya kembali mimpi yang sama. Tapi... Sudahlah Pak, nanti saya jelaskan. Saya rasa lebih baik mendengar dari Bapak dulu. Boleh kan? Baiklah. Pagi itu suasana sangat serius, terlalu serius dan terlalu misterius untuk dibicarakan di pagi hari yang cerah dan damai. Jika saat itu adegan pembicaraan kami direkam dalam kamera, mungkin hasilnya menjadi monokrom. Pak Indra menjelaskan beberapa hal yang dia ketahui tentang jin Saka. Beliau menjelaskan pada saya bahwa jin Saka itu hanya dugaan. Dia menduga bahwa ada keterlibatan jin Saka dalam masalah saya selama ini. Dia tidak menuduh saya ataupun keluarga saya telah melakukan kesepakatan dengan jin. Beliau menjelaskan bahwa jin Saka adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jin turunan, praktik kerjasama dengan jin, bukan hanya dilakukan oleh kebudayaan di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain. Karena berdasarkan sejarah agama-agama Abrahamik, zaman Solomon atau Nabi Sulaiman merupakan zaman di mana jin terlibat dengan urusan-urusan manusia. Dan tentu saja itu sudah lama sekali. Bahkan sampai sekarang peninggalan-peninggalan Solomon masih menjadi misteri. Beliau mengatakan bisa saja jin yang hadir di mimpi saya, jin yang mungkin telah mengganggu kehidupan kami, memang bukan jin Saka yang sering disebut-sebut oleh orang-orang domestik. Tapi kesamaannya adalah jin itu masih bersifat turunan karena telah menjadi sesuatu di masa lampau. Beliau mengatakan mungkin saja memang benar ada leluhur terdahulu sekali, entah dari pihak siapa dan sedang berada di mana, pernah melakukan kerjasama dengan jin, atau mungkin jin itu dikirimkan oleh orang alias santet. Tapi yang jelas, jin seperti itu tidak akan datang dengan sendirinya jika tidak diundang atau minimal ada maksud tertentu. Jika seseorang pernah melakukan kesepakatan dengan jin demi kepentingan tertentu, maka jin itu akan benar-benar setia kepada tuannya. Tapi umur manusia tidak panjang. Saat tuannya telah pergi meninggalkan dunia, jin itu mungkin saja tidak mati. Jika tuannya sudah membuang jin peliharaannya itu sebelum dia meninggal, maka mungkin dia akan menghadapi beberapa kesulitan akibat tipu muslihat jin itu. Tapi keturunannya tidak akan bisa diganggu lagi. Sebaliknya, jika tuannya meninggal tanpa membuang jin itu terlebih dahulu, maka jin itu selama dia masih hidup akan ikut kepada keturunan tuannya. Kita tidak tahu siapa dari keturunan yang dia ganggu. Kita tidak tahu apakah dia akan mengganggu semua keturunannya.
Kita tidak tahu apakah mereka akan memilih-milih keturunannya yang akan dia ikuti. Semuanya tergantung bagaimana dulu perjanjiannya itu terbentuk. Bisa saja dulu ada persyaratan yang harus dilakukan si tuannya untuk tetap menjaga kesepakatan dengan jin. Tapi bisa saja keturunannya tidak tahu syarat-syarat itu sehingga jin itu bisa saja tidak suka dan marah. Maka dari itu beliau kembali menasihati saya bahwa manusia tidak perlu melampaui apa-apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Manusia tidak seharusnya meminta pertolongan dengan jin, karena jin yang melakukan itu pastilah jin jahat. Mereka punya begitu banyak tipu muslihat untuk akhirnya menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Kita bisa saja tidak menginginkan kehadirannya. Dia bisa saja memang memilih kita karena alasan tertentu, tapi kita bukan tidak bisa menolaknya. Kita bisa menolaknya jika kita menguatkan diri dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Jadi, apa saya perlu melakukan ritual pengusiran dari dalam diri saya? Saya bertanya. Sudah, saya sudah melakukan dulu, kamu lupa. Oh iya. Apakah setelah itu kamu masih merasa ditemani oleh makhluk lain? Saya rasa tidak, di awal saja. Belakangan saya masih merasa kehadirannya meskipun saya tidak berkomunikasi dalam bentuk apapun. Tapi apakah yang selama ini menemani saya itu adalah jin Saka? Saya yakin bukan. Kenapa Bapak bisa yakin? Entahlah, tapi saya yakin dia bukan jin Saka, dia adalah jin lain. Jin dari sumur itu? Mungkin. Tunggu, lalu apa cerita kamu? Saya sudah selesai menjelaskan. Saya kembali berjumpa dengan jin itu dalam mimpi, tapi kali ini dia benar-benar mengatakan bahwa waktunya sudah dekat dan dia mendorong saya sampai jatuh. Ya Tuhan, mohonlah perlindungan kepadanya. Iya Pak, saya tahu. Saya takut mimpi itu bertanda buruk. Apa mungkin dia akan merasuki kamu? Ya, saya juga berpikir demikian. Tapi kenapa? Kenapa harus saya? Bersabarlah, saya akan mencoba mencari tahu lagi. Sekarang ini kamu lebih baik banyak berdoa. Jin itu benar-benar sedang mempermainkan kamu. Jangan sampai kamu terperdaya oleh tipu muslihatnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya merasa sangat lebih baik sekarang. Saya harus ke kampus Pak, ada kelas. Nanti saya telepon Bapak lagi boleh ya Pak? Boleh, kalau kamu mau kesini juga boleh kok. Tanpa berlama-lama saya pamit. Saya bahkan tidak menghabiskan teh buatannya. Saya bergegas ke kampus. Di perjalanan saya menyempatkan diri menelpon ayah saya. Entah kenapa, memang sudah beberapa lama belakangan ini saya terus-terusan ingin terus mendengar suaranya. Saya ingin sekali berada di dekatnya. Belakangan ini, saya juga sering menghabiskan waktu nonton TV hingga larut malam bersamanya. Saat selesai kuliah, sebenarnya saya masih ingin kembali ke rumah Pak Indra untuk melanjutkan pembahasan kami. Tapi ayah saya menelpon bahwa ia ingin mengajak saya dan ibu untuk makan siang bersama. Saya mengajaknya untuk berjumpa langsung di restoran saja. Tapi ayah saya tidak mau. Dia ingin saya pulang dulu dan kami pergi bersama dalam satu mobil. Baiklah, saya menurut saja. Akhirnya kami pergi satu mobil. Perjalanan kami terasa berbeda. Entah kenapa saya merasa rindu sekali dengan suasana itu. Saat makan siang pun entah kenapa saya terus-terusan melihat wajah ayah saya. Saya memperhatikan rambutnya, matanya, semuanya. Saat itu kami menggunakan baju yang sama. Ya, kami pernah membeli baju yang sama beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya dia kurang suka dengan baju itu karena menurutnya bahannya kurang nyaman. Tapi sebelum pergi makan siang dia justru mengganti bajunya agar sama dengan yang saya pakai. Begitu pula saat perjalanan pulang, saya duduk di depan di sebelah ayah saya. Saya terus-terusan melihat dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Malamnya saya berniat untuk menghubungi Pak Indra, tapi saya ada tugas yang harus diselesaikan. Begitu pula keesokan harinya, saya pagi-pagi harus ke kampus dan pulang siang. Saya berniat untuk datang ke rumah Pak Indra untuk melanjutkan pembahasan itu. Tapi ada kabar bahwa sahabat saya masuk rumah sakit. Dia akan menjalani operasi besok harinya. Saya pergi menjenguknya bersama teman yang lain. Selama menjenguknya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembicaraan kami. Suasananya menyenangkan, kami bercerita-cerita dengan senang. Tapi ada perasaan lain yang menginginkan saya untuk segera pulang.
Sore itu hujan deras kembali turun. Saya pamit untuk pulang duluan. Teman saya sempat heran, kok tumben-tumbennya saya mau. Sore-sore hujan pula menembus situasi itu untuk pulang. Tapi saya memang sangat ingin pulang. Setibanya di rumah, saya memarkirkan mobil di depan rumah. Saya tidak langsung turun dari mobil. Saya mendengarkan lagu-lagu yang entah kenapa membuat saya merasa sendu. Belakangan itu memang saya sering sekali mendengarkan lagu yang nadanya minor dan sendu. Saya sering sekali merenungi sesuatu yang tidak tahu apa, tapi saya merasa ada kesedihan di dalamnya. Sore itu sambil mendengarkan lagu di mobil, saya memperhatikan rumah dari luar. Saya memperhatikan semuanya secara seksama. Ada bisikan dari hati kecil saya. Rumah ini, rumah kami. Begitu banyak kenangan di dalamnya. Kenangan yang indah bersama keluarga. Tapi, apakah ini semua akan bertahan selamanya? Aneh sekali. Saya merasa aneh telah berpikir seperti itu. Saya memasuki rumah, saya melihat ayah saya sedang nonton TV. Saya langsung meletakkan barang-barang ke kamar studio saya. Ya, kamar kosong itu. Tempat saya meletakkan semua kertas-kertas gambar saya yang sangat besar dan banyak jumlahnya. Saya berjalan ke arah luar kamar. Ya ampun, ada jin itu. Jin yang ada di dalam mimpi saya. Dia sedang mengintip di balik pintu itu. Nyata sekali. Saya bisa melihat wajahnya meskipun tidak jelas. Dia tersenyum licik. Saya melawannya. Saya menatapnya tajam. Saat itu pula dia menghilang begitu saja. Sangat mengerikan. Saya turun ke lantai bawah berniat untuk bergabung dengan ayah saya yang sedang menonton di bawah. Saya duduk bersama dan bercandaria di ruangan itu. Bahagia sekali rasanya. Di masa-masa sulit seperti ini, saya masih bisa tertawa riang bersama keluarga. Kami ngobrol panjang hingga hari semakin larut. Saat itu sudah hampir jam 9 malam. Ayah saya beranjak dari ruang keluarga menuju kamarnya untuk istirahat. Saya pun akhirnya menyibukkan diri untuk mengerjakan tugas. Saya bahkan tidak berpikir untuk menghubungi Pak Indra karena saya tidak ingin merusak suasana senang di hati saya saat itu. Saat waktu menunjukkan jam 11 lebih, ayah saya turun dari kamar. Tidak seperti biasanya, dia duduk di ruang TV. Dia bilang dia mau menemani saya mengerjakan tugas. Sembari dia menonton TV, padahal biasanya kalau sudah malam beliau nonton TV di kamarnya. Saya senang sekali. Kami kembali bercerita panjang lebar. Di saat itu pula saya kembali memperhatikan wajahnya dan setiap gerak-geriknya. Tanpa terasa malam itu sudah sangat larut. Beliau memutuskan untuk tidur. Tapi sebelum tidur dia berpesan untuk membeli roti dan kopi untuk sarapan besok paginya. Saya pun mengiyakannya. Yang anehnya saat dia hendak naik untuk tidur, saya menyalam tangannya dengan erat dan saya memeluknya sembari memijit-mijit pundaknya sebentar. Tidak pernah saya melakukan itu, apalagi di usia saya saat itu. Saya bukan lagi anak kecil. Malam itu saya pergi membeli roti dan kopi sesuai pesan ayah. Setibanya di rumah, saya memasukkan mobil ke garasi, memarkirkan mobil di sebelah mobil ayah saya dengan posisi yang sangat rapat. Entah kenapa saya sengaja agar besok paginya saat dia hendak pergi keluar rumah, dia akan memanggil saya untuk menggeser mobil saya. Malam itu saya kesulitan tidur, ada perasaan gundah yang luar biasa di dalam benak saya. Keesokan paginya saya terbangun. Saya terlambat bangun, sepertinya saya melewatkan waktu sarapan bersama ayah dan ibu. Saya bergegas turun, takut kalau ayah saya kesulitan mengeluarkan mobilnya dari garasi. Saya turun dan melihat ayah saya sudah berada di dalam mobil dan beliau hendak pergi berurusan. Saat itu ia akan menghadiri pertemuan besar di salah satu gedung pertemuan besar di kota kami. Saya menghampirinya yang sedang mengeluarkan mobil. Beliau membuka jendela dan saya menjabat tangannya. Pagi itu saya dan ibu mengantarnya sampai depan rumah. Dia mengenakan pakaian terbaiknya untuk menghadiri pertemuan itu. Saya dan ibu berdiri di teras rumah sembari memperhatikan dia bergerak melajukan mobil pergi dari rumah. Saat dia hendak melajukan kendaraan, dia menyempatkan diri untuk melambaikan tangan ke kami. Jarang sekali dia melakukan itu. Jarang sekali kami mengantarnya sampai ke teras dan menunggunya sampai dia benar-benar telah beranjak dari rumah.
Saya kemudian masuk ke dalam rumah dan menyantap sarapan yang lezat buatan ibu saya. Saat itu ibu saya memasak soto udang. Saya ingat betul. Setelah makan, saya berbincang-bincang dengan ibu selama hampir 1 jam. Pembicaraan kami tidak akan terhenti jika saya tidak meminta izin untuk mandi dan bersiap-siap untuk masuk kuliah. Saya berjalan ke kamar saya. Saat saya sedang mengambil handuk, telepon ibu saya berdering. Saya menghentikan langkah saya. Entah kenapa jantung saya berdegup kencang. Saya menajamkan pendengaran saya, mencoba mendengar pembicaraan ibu saya di telepon. Saya mendengar nada yang aneh keluar dari mulut ibu saya. Nada yang sendu dan lemah. Ya Tuhan, tolonglah dia, tolong dia. Ibu saya masih berbicara di telepon. Saya langsung berlari ke bawah dan menghampiri ibu saya. Kenapa, Ma? Kenapa? Papa. Papa, Nak. Papa pingsan di ruang rapat. Ya Tuhan, Ma. Sekarang Mama bersiap-siap, kita langsung menyusul Papa ke sana. Adik gak usah kuliah. Saat itu juga saya langsung mengganti baju secara asal. Kami langsung bergegas untuk menyusul ayah saya. Selama perjalanan ibu saya terlihat sangat khawatir. Dia menangis, tapi saya tidak. Saya terus menggenggam tangan ibu. Kami berdoa. Tapi belum sempat kami tiba di gedung pertemuan itu, telepon ibu kembali berdering. Saya rasanya tidak siap untuk mendengar apa isi percakapan itu. Ibu saya berteriak, Papa, Papa. Dia berteriak sambil menangis. Dia melempar telepon genggamnya. Kenapa, Ma? Kenapa? Papa, Dek. Papa udah gak ada. Ya Tuhan, Papa. Ya Tuhan, Papa. Papa udah gak ada, Dek. Saat itu saya langsung menangis sejadi-jadinya. Saya berteriak sembari memanggil-manggil ayah saya. Saat itu saya kembali menyenggol mobil orang sebelum berhenti di lampu merah. Ibu saya terlihat hampir pingsan. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menguatkannya. Saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Saat itu pula pemilik mobil yang saya senggol sebelumnya datang memukul-mukul jendela mobil saya sambil marah. Tapi dia melihat kami sedang menangis sejadi-jadinya di dalam mobil itu. Dia mundur. Sepertinya dia tahu sedang terjadi sesuatu. Dia tidak jadi marah dan dia kembali ke mobil. Saat itu lampu hijau menyala. Saya merasa tidak ingin melakukan apapun. Saya merasa hampa. Malam itu, malam sebelumnya saya baru saja menghabiskan waktu bersamanya. Saya berpelukan dengannya. Siapa yang menyangka? Ternyata masa-masa itu merupakan masa-masa terakhir saya bisa bersamanya. Saya teringat saat dia melambaikan tangan kepada kami. Dia berpamitan dengan kami. Saya memeluknya, merasakan kehangatan tubuhnya, mendengar suara tawanya, tertawa akan candanya. Tertawa itu adalah kali terakhir. Selamat jalan, Pak. Hati kecil saya berbicara. Iya, selamat jalan, Papa. Terima kasih atas kasih sayang yang kau berikan kepadaku selama hidupku. Terima kasih atas semuanya. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat menggantikan posisimu di dalam kehidupanku. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi selamanya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari video ini. Agar kalian dapat mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oh iya, kalian juga bisa mendengarkan playlist di channel ini. Kami sudah menyiapkannya di channel YouTube kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.